Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku dan saudara lun dimanapun berada. Kemudian untuk tanah media semai yang kita pergunakan itu juga wajib mendapatkan perlakuan khusus, perlakuan istimewa agar kemudian benih-benih yang akan kita taburkan pada tanah tersebut bisa berkecambah, bisa tumbuh dan berkembang dengan cukup baik. Maka pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita ikuti proses perlakuan tanah media semai yang kami kerjakan, dan ini sudah menjadi rutinitas kami. Mari sama-sama kita ikuti sampai selesai. Baik saudara lun, sedulurku dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga selalu diberikan kelancaran dan kelimpahan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan sedulurku, untuk perlakuan tanah media semai ini tidak terlalu banyak, tidak terlalu ribet. Hanya kami mencoba menetralkan tanah-tanah tersebut sebelum kita gunakan untuk persemaian kita. Nah, proses penetralan tersebut tentunya berfungsi untuk kembali menyegarkan tanah, menyehatkan tanah, atau mengembalikan fungsi tanah sebagaimana hakikatnya. Maka untuk mengembalikan fungsi tanah tersebut, kami mempergunakan dekomposer M21 sebagai bakteri pengolah tanahnya. Lalu apa manfaat daripada M21 dekomposernya? Ya, kita bahas saja, kita bongkar saja. Namun sebelumnya, bagi sedulurku, bagi saudara-lun yang baru saja bergabung di channel ini, jika berkenan boleh mendukung kami, subscribe, komentar jika salah, bagikan jika berkenan. Namun jika tidak senang, tidak suka dengan channel kami, dengan pembahasan kami, ya maafkan kami, tapi jangan lupa subscribe juga. Baik, terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe, dan bagi Anda yang belum, disegerakan. Nah, untuk dekomposer M21-nya ini kita ketahui bahwa dia memang salah satu dekomposer atau bakteri pengurai tanah yang di dalamnya tentu mengandung banyak sekali bakteri-bakteri baik yang mengurai, mengolah, dan mengkomposisikan tanah pada keadaan terbaiknya. Salah satu bakteri yang ada di dalam M21 dekomposer itu adalah bakteri pelarut fosfat. Nah, fungsi dari semua bakteri yang ada itu tentunya pertama sekali di sini kita lebih dominan pada fungsi untuk mengurai residu-residu yang ada di tanah kita. Karena tanah media semai yang kita pergunakan itu tentunya memiliki residu kimia yang masih ada atau yang mungkin masih ada. Kenapa? Karena tanah media semai yang kita pergunakan itu adalah gabungan antara tanah biasa yang kita ambil kemudian kita tambahkan dengan tanah dari sisa kotoran sapi. Perbandingannya adalah 50-50. Artinya jika kita menggunakan tanah biasa 1 karung 50 kg, maka untuk tanah kotoran sapinya juga kita gunakan 50 kg juga. Nah, kemudian untuk tambahan berikutnya di dalam media semai kita itu adalah sekam pecah yang tanpa melewati proses fermentasi apapun. Maka tentunya dari komposisi ketiga tanah tersebut mungkin masih ada hal-hal negatif yang kemudian nanti ketika pada tanah tersebut kita semai benih cabai rawit kaliber kita, tentu akan ada kendala-kendalanya. Oleh karenanya tanah-tanah itu perlu kita segarkan kembali, perlu kita sehatkan kembali. Dan salah satu pilihan yang paling aman, paling recommended menurut kami adalah dengan menggunakan M21 dekomposernya. Lalu untuk jumlah penggunaannya sendiri, sedulurku, ini kan tanah media semai kita tidak terlalu banyak, maka untuk M21 dekomposernya
kita berikan 1 tutup botol saja yang kemudian kita campurkan dengan lebih kurang 15 liter air pencampurnya. Nah, itu sudah cukup, dan jika memang kita mengacu pada ketentuan dasarnya, maka untuk proses perlakuan seperti ini masih bisa diberikan sampai 50 ml dengan pencampur lebih kurang 15 liter airnya. Namun karena kami sudah pernah melakukannya pada proses pembibitan sebelumnya, dengan penggunaan 1 tutup botol saja ternyata memang sudah memberikan hasil yang lebih baik, maka ini kami anggap 1 tutup botol atau lebih kurang 10 ml saja ini sudah bisa kita pergunakan. Nah, kemudian di samping itu sedulurku, ini coba kami gambarkan berdasarkan pengalaman kami sebelumnya. Dengan penggunaan M21 Decomposer sebagai bakteri pengolah tanah untuk tanah media semainya, ternyata sepanjang proses bibit itu hidup dan tumbuh berkembang, dia juga terbebas dari yang namanya jamur-jamuran, terbebas dari yang namanya rebah semai. Dan sempat pula pada proses pembibitan kemarin ada sebahagian tanah semainya yang tidak kami lakukan perlakuan seperti ini. Kemudian ketika bibitnya sudah berkembang, sudah tumbuh dan berkembang, itu ada yang diserang rebah semai, dan kemudian kami lakukan penyemprotan ataupun penyiraman menggunakan M21 Decomposernya. Alhasilnya rebah semainya pun terkendalikan. Dan kemudian sedulurku Sederalun, perlu juga kami tambahkan kembali bahwa untuk proses penggunaan M21 Decomposer pada tanah media semai ini bisa dikerjakan jauh-jauh hari sebelum media semai itu dipergunakan. Artinya ketika tanah-tanah media semai itu sudah kita kumpulkan, ya langsung kita lakukan proses pengadukan M21 Decomposernya, kemudian kita tinggalkan tanah-tanah tersebut sebelum kita masukkan ke media polybagnya. Dan seperti yang kami kerjakan hari ini pemberian M21 Decomposernya hanya 2 hari sebelum proses penaburan benih cabai rawit kaliber kami. Atau boleh juga diberikan nanti setelah benih-benihnya kita masukkan ke media polybag kita. Juga masih aman, tidak mengganggu pada proses perkecambahannya. Atau semua tahapan itu, semua kondisi itu sudah terlewatkan, maka M21 Decomposer itu boleh juga dilakukan penyiraman setelah benihnya berkecambah. Setelah bibit-bibit tumbuh berkembang juga masih bisa dipergunakan. Tidak masalah karena itu tidak mengganggu proses perkecambahannya, tidak juga mengganggu proses pertumbuhan bibit-bibit kita. Aman dan benar-benar aman. Maka untuk penggunaan seperti yang kami kerjakan ini kan 2 hari sebelum proses benih itu kita masukkan ke tanah, maka ini kita tunggu saja 2 harinya, dan jika nanti tanah polybag kita terlihat kering, nanti kita siram kembali. Dan jika tidak mengering, maka tanah-tanah polybag ini nanti akan langsung kita masukkan benihnya 1 per 1. Nah, mungkin itu saja sedulurku Sederalun yang dapat kami sampaikan. Ini hanya sebuah pengalaman kami, dan jika pengalaman ini kemudian menjadi bermanfaat untuk teman-teman, untuk sedulur, untuk saudaraku, maka alhamdulillah, artinya apa yang kami kerjakan ini bisa memberikan manfaat sekalipun sedikit. Maka oleh karenanya ikuti terus perkembangan channel kami, karena kami akan terus mengupdate kegiatan-kegiatan kami, mengupdate hal-hal kecil yang mungkin bisa memberikan manfaat kecil. Nah, dan terima kasih sebelumnya, semoga kita dipertemukan kembali pada video kami selanjutnya. Selamat beraktivitas, dan sebelum beraktivitas jangan lupa jempolnya ke tombol subscribe terlebih dahulu. Semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan. Salam hormat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.